Ada kalanya kita menghakimi seseorang dan berkata seperti apa yang dikatakan Rasul Paulus dalam Roma 2 ayat 1, ya kan, betapa jahatnya itu orang. Tapi ayat ini berkata, tunggu dulu, karena apa saudara? Jangan-jangan kita menghakimi orang lain, karena apa? Kita pun sedang tertuduh dan dihakimi oleh iblis. Dan sama apa yang kita hakimkan kepada orang lain, kita juga hidup dalam dosa yang kita hakimkan tersebut. Itu bahayanya saudara. Dan itu terjadi hari-hari ini seperti yang dilakukan juga oleh ahli-ahli Taurat. Tidak semua hukum Musa, hukum Taurat, saudaraku yang kekasih, itu salah. Sebab itu Yesus berkata, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi justru untuk memperlengkapi yang terdahulu tersebut. Iya kan? Kitab Ibrani berkata ada hal-hal yang telah tua itu tidak berhasil, tapi tidak semua saudara. Justru itu Yesus datang membawa hukum kasih untuk memperlengkapi hukum-hukum Taurat. Kita harus hati-hati saudara, karena ternyata begini. Tanpa kita sadari, kadang-kadang ada orang yang mencoba meminta pendapat daripada kita, tapi sebenarnya motivasinya untuk menjebak, mencobai, dan satu ketika dia mempersalahkan kita. Nah, hal ini pernah terjadi kepada Yesus ketika dia pagi-pagi berada di bait Allah. Ahli-ahli Taurat membawa seorang yang kedapatan berzina, katakan demikian, dan minta pendapat Yesus, tapi motivasi mereka untuk menjebak dan mempersalahkan Yesus. Stone to death atau hukum rajam itu sahih atau sah bagi ahli-ahli Taurat dan orang Yahudi pada masa itu seperti yang dicatat Yohanes 8. Karena apa saudara? Itu adalah bagian daripada syariat mereka. Tentu tanda petik, tidak semua juga hukum Musa itu salah. Nah, sebab itu waktu mereka ditanya Yesus, saudaraku yang kasih, kenapa kalian mau melakukan tersebut? Karena hukum Musa atau hukum Taurat berkata demikian. Nah, tidak bisa kita salahkan, karena itulah yang mereka ketahui. Sekalipun mereka hanya memenggal, ya kan, hukum atau ayat yang mereka ketahui untuk diambil menghakimi perempuan tersebut. Mereka minta pendapat Yesus, tapi Yesus, saudaraku yang kasih, memang dia adalah Tuhan. Dia tidak kekurangan hikmat. Waktu dia, saudara, dikatakan apa pendapatmu, dia cuma bertanya saudara. Haleluya. Dia bawa keluar dan dia membungkuk. Dia berkata saudara kepada mereka, siapa yang tidak berdosa, dia dulu melakukan syariat ini atau stone to death tersebut. Nah, saudara, yang paling menarik saudara daripada peristiwa ini, tahukah saudara yang pergi duluan, ya kan, meninggalkan TKP, tempat kejadian perkara tersebut adalah orang-orang yang tertua. Saya temukan begini saudara, semakin kita lama menghidupi hukum kasih, hal ini pun bisa terjadi kepada setiap kita saudara. Ada orang-orang menjalankan atau menghidupi hukum kasih atau perjanjian baru, tapi tahukah saudara, mindset, mentality, dan lifestyle-nya adalah Taurat, iya kan? Nah, menghakimi dan segala macam. Nah, saya mau berkata begini, ada orang tahu hukum kasih, yaitu kasih agapao, tapi saudaraku yang kasih memenggal-menggal ayatnya untuk menghakimi orang. Berapa banyak sekarang di gereja terjadi penghakiman, saling menjatuhkan, saling meruntuhkan. Tahukah saudara, judgment versus love atau kasih, apa bedanya saudara? Judgment itu mematikan karakter orang lain, meruntuhkan orang lain, egois saudaraku yang kekasih, kasar, ingin orang saudaraku yang kasih porak-poranda hidupnya. Tapi kasih saudaraku yang kasih bukan mematikan, tapi menghidupkan. Kasih bukan meruntuhkan, tapi membangun. Kasih bukan kasar, tapi lemah lembut. Kasih bukan pendendam saudara, tapi mengampun. Yang paling disayangkan hari-hari ini, Anda hidup dalam hukum kasih, tapi Anda pakai kebenaran itu untuk menghakimi orang-orang di sekitar Anda. Mari saudaraku yang kasih, yang pertama saya catat, hati-hati kita yang hidup dalam hukum kasih. Kenapa saudara? Orang akan meminta pendapat daripada saudara, tapi sebenarnya mereka mau mencobai dan menjebak supaya engkau bisa dipersalahkan.
Yang kedua, saya mau berkata, saudara, hati-hati saudaraku yang kasih, jangan pernah memakai hukum kasihan daripada Yesus untuk menghakimi orang lain, karena engkau hanya tahu 1-2 ayat, saudara, dan itu engkau pakai untuk menyerang orang lain. Sebab itu, saudara, bacalah Alkitab sampai tuntas, maka engkau akan mendapatkan bahwa Alkitab tidak pernah bersalah, karena dia mengandung ineransi yang tidak terbantahkan. Dari saya, Royal Purba, menyapa sahabat-sahabat Royal Priesthood. God bless you all.